Ke-48, rasa yang terbalaskan. Aku rasa Anda salah orang, ujar Dea saat Akal begitu lekatnya menatap Dea, hingga membuat Dea merasa tak nyaman sendiri, hingga refleks mundur beberapa langkah ke belakang, sebab Akal terus maju ke depan. Enggak, aku yakin pernah lihat kamu. Aku merasa gak asing sama kamu. Tapi di mana gitu? Ujar Akal sambil berpikir dan mengingat-ingat Dea, namun masih saja Akal belum berhasil. Kamu tidak akan pernah melihatnya. Dia pernah tinggal di sini, tapi sebelum kamu lahir. Timpal Arfan. Akal hanya mencebik. Emang dia siapa, Mas? Tanya dia cepat, sebab penasaran, sambil menunjuk Akal. Dia sendiri tak tahu tentang status Akal di rumah ini. Arfan tersenyum. Dia anaknya Abi sama Umi, tapi... Arfan melirik ke arah Akal dengan tatapan sinis. Oh, jadi dia anak Umi sama Abi? Tanya dia antusias. Ya, Akal anak saya. Dia siapa, Arfan? Tanya Helwa yang baru muncul sambil menunjuk Dea. Sedangkan dia menatap haru ke arah Helwa. Dia sudah bisa menebak bahwa wanita ayu di depannya tersebut sudah pasti Helwa. Umi angkatnya, meskipun tak pernah melihatnya, namun dia masih ingat dengan suaranya, suara yang selama ini dia rindukan. Umi! Lirih Dea sambil melangkah pelan menuju tempat Helwa berdiri. Mata Dea sudah berembun saat melihat Helwa dan menatap wajahnya, yang merupakan baru pertama kalinya bagi Dea. Sedangkan Helwa menatap Dea dengan kening berkerut. Namun dalam pikirannya Helwa seperti halnya dengan Afal, yaitu ingat-ingat lupa sama Dea. Dea, Mi! Ucap Arfan memberitahu Helwa. Sontak saja raut wajah Helwa berubah, tampak berbinar-binar saat melihat dia. Anak yang selama ini dirindukannya. Dea, ini kamu nak. Helwa menyentuh pipi Dea dengan mata yang berkaca-kaca, menahan haru. Tak kuat menahan rasa harunya pertemuan dengan Helwa, hingga Dea tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil meneteskan air mata. Dalam seketika Helwa segera memeluk Dea dengan penuh haru, meluapkan kerinduannya, yang seakan-akan tersalurkan juga kerinduan Helwa pada ibu Dea, yaitu Hulia. Jika Akal merupakan duplikat wajah Helwa, maka dia adalah duplikatnya Hulia. Umi rindu nak, ucap Helwa dengan masih memeluk Dea. Dea juga rindu Umi, balas Dea sambil melepaskan pelukannya dan menatap lekat wajah Helwa, yang sudah dianggap seperti ibu kandungnya. Akal yang melihat itu membuang pandangannya, malas, sambil melipat tangannya di dada. Sesekali pandangan Akal melirik ke arah Dea, masih mencoba mengingat-ingat Dea, yang seakan pernah bertemu, namun entah di mana. Sejauh Akal berpikir masih tak ingat jua. Sedangkan Arfan berbeda dengan Afal. Ia selalu mengukir senyum, melihat pertemuan Dea dengan Helwa menimbulkan rasa kesenangan tersendiri bagi Arfan. Kenapa kamu baru sekarang nemui Umi? Ternyata kamu sudah dewasa dan cantik seperti ibumu, Hulia. Dan kamu sudah bisa melihat sayang. Helwa menyentuh wajah Dea dengan lembut. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menahan air mata harunya. Alhamdulillah, Masya Allah, seru Helwa. Jadi dia anaknya pelakor itu? Akal dengan sadisnya berucap sambil menuding Dea. Sontak semua mata menatap ke arah Akal saat mendengar pertanyaan Akal. Apalagi saat menyudutkan Dea dengan kata-kata anak pelakor. Dia anak dari wanita yang menjadi wanita ketiga di tengah-tengah Abi dan Umi bukan? Lanjut Akal, semakin menyudutkan Dea. Afal! Tegur Helwa, menatap tajam pada Akal. Namun yang ditatap malah cuek tanpa dosa. Malah semakin menatap Dea dengan tatapan sinis dan tak suka. Lalu untuk apa dia kesini, Mi? Seharusnya jangan deketin, malah jauhin. Dia itu pantasnya dibenci, bukan Cukup Akal! Kali ini Helwa sedikit membentak Akal.
Lalu pandangan Helwa beralih menatap Dea yang ekspresinya berubah. Seperti sedih campur kecewa juga tak nyaman di sana campur jadi satu. Baru pertama kalinya ia datang ke sana setelah sekian lamanya ia meninggalkan rumah itu, dan baru bertemu dengan anak wanita yang sudah dianggapnya iblis sendiri malah menyambutnya dingin dan tak ramah. Memang kenyataannya begitu, Mi. Protes Akal dengan masih menatap Dea dingin dan jutek. Dia memang anak dari. Tapi kamu lebih rendah dari dia dengan perkataanmu yang sangat tidak bisa menjaga perasaan orang lain. Sela Arfan cepat. Tak terima saat dia terus disudutkan oleh Akal. Akhlak itu penting, Akal. Nasihat Helwa. Dan itu perlu kamu pelajari banyak dari dia. Timpal Arfan. Akal hanya diam, dengan pandangan masih menatap Dea dan Arfan secara bergantian. Selanjutnya Akal tersenyum sinis sambil berlalu meninggalkan ruang tamu. Tak lama dari itu Ahlan datang dan menemui Dea, yang sudah tahu dari sebelumnya dari Arfan. Dea pagi ini pergi ke kampus dengan semangat. Entahlah, apa mungkin karena di sana juga terdapat Arfan sebagai dosen, hingga menciptakan kesemangatan lain pada Dea. Saat berjalan menuju kampus, karena terlampau semangatnya melangkah, Dea tanpa sengaja menabrak bahu seorang wanita, hingga mengakibatkan wanita tersebut jatuh dan tersungkur ke bawah. Masya Allah, maaf ya, saya tidak sengaja. Ucap Dea sambil berusaha membantu wanita tadi untuk berdiri. Kamu! Akal menuding wajah Dea dengan jari telunjuknya. Sedangkan tatapannya begitu sengit menatap Dea, seakan-akan ingin menelannya. Kenapa kamu ada di sini juga? Tanya Afal. Mengabaikan wanita yang ada di sampingnya yang tengah menatap bingung pada Dea dan Akal yang sudah seperti saling kenal, padahal Akal masih baru di kampus ini. Setelah keluar dari pesantren, Akal memang pindah kampus. Sengaja pindah ke kampus yang sama dengan pacarnya, agar bisa selalu bertemu dengan Nihal yang menjadi kekasihnya, yang juga kuliah di kampus tersebut. Memang kamu kenal sama dia, Fir? Tanya Nihal. Fir adalah panggilan sayang dan khusus Nihal untuk Akal. Enggak, aku enggak kenal dia. Dan tak mau kenal. Jawab Akal sambil menatap tak suka pada dia. Sedangkan dia hanya tersenyum sinis pada Akal. Udah yuk, kita pergi dari sini. Akal menarik tangan Nihal untuk mengajaknya pergi. Kasihan banget Umi, punya putra yang gak bisa menjaga nama baik lembaganya. Celetuk Dea. Sontak membuat Akal terhenti dari langkahnya, begitu juga dengan wanita cantik yang digandengnya. Maksud kamu apa? Akal melepaskan tangannya dari Nihal dan melangkah menuju Dea. Jangan pernah bertanya maksudku apa. Tentunya kamu lebih tahu dariku apa maksud perkataanku tadi. Akal tersenyum sinis. Aku gak menerima perkataan yang gak bermutu dari gadis macam kamu. Kenapa malah Mas Arfan ya, yang mempunyai tata krama bagus dan sopan tahu cara ia berbicara dan menjaga nama baik lembaga yang saat ini Abi Ahlan asuh, padahal putra kandungannya bukan dia, sungguh bagai langit dan bumi. Apa kamu bilang? Akal tak terima jika sudah mendengar perkataan yang membanding-bandingkan dirinya dengan Arfan. Biasakan mendengar dengan baik. Setelah berucap, dia membalikkan badannya hendak melangkah. Namun segera Akal tahan lengan dia. Dengan gerakan santai namun elegan, dia menarik tangannya dari cekalan Afal. Maaf, aku bukan wanita sembarangan yang bisa kamu sentuh seenaknya. Dia tersenyum, yang menurut Akal sebuah senyuman yang mengandung ejekan untuk dirinya. Tatapan dia beralih ke arah Nihal dengan masih tersenyum. Maaf ya Mbak, tadi aku nggak sengaja, hingga buat Mbak jatuh. Ucap dia tulus, para gadis cantik yang rambut hitam panjangnya tersebut digerai. Selanjutnya dia melangkah, melanjutkan jalannya yang sempat terhenti. Jadi Gus Arfan ini dosen di kampus kamu juga, De? Ucap Karin sambil meletakkan minuman di meja untuk Arfan. Saat pulang kuliah tadi,
Arfan menawarkan tumpangan pada Dea dan Vina. Sekalian Arfan pengen tahu di mana dan seperti apa tempat tinggal Dea yang sekarang. Jangan dipanggil Gus, Bi, ujar Arfan sambil tersenyum. Loh, kenapa memang? Kamu kan memang putranya Ustadz Sahlan, yang sekarang jadi pengasuh yayasan pesantren, dan santrinya cukup banyak sekarang. Karin ikut duduk di sebelah Dea dan Vina. Saya nggak pantas Bi dengan sebutan Gus, saya hanyalah ponakannya yang diangkat jadi anak. Ujar Arfan, yang gaya bicaranya seperti Ahlan. Selalu diselipi senyum simpul setiap kata-katanya. Menurut Dea, Arfan tak hanya wajahnya yang mirip Ahlan, namun sifatnya juga banyak menuruni Ahlan. Membuat Dea semakin mengagumi sosok Arfan. Gus Arfan ini tak hanya jadi dosen, Oma, tapi pernah umroh juga 3 kali. Timpal Dea, yang sedari tadi hanya diam, menyimak obrolan antara Arfan dan omanya, Karin. Masya Allah, beneran, Gus Arfan? Tanya Karin, tampak takjub. Gak juga Bibi, pas itu cuma diajak Abi buat nemenin Abi Ahlan. Jawab Arfan merendah. Ah gak kok, aku sempat lihat profil Gus di ruang dosen, kalau Gus ini pernah menang kompetisi Kirowa yang hadiahnya berupa umroh. Kali ini Vina yang menyahuti. Itu hanya kebetulan. Lagi-lagi Arfan merendah. Masya Allah, pantas saja dia begitu antusiasnya kalau lagi ceritain jenengan, Gus. Ujar Karin, yang langsung mendapati cubitan manja dari Dea. Malu sama Arfan. Gus ini tinggi, O, B, G, tinggi kalau di mata Dea. Timpa Vina yang langsung juga mendapati hadiah cubitan dari Dea. Au, sakit tahu, D. Protes Vina sambil melotot ke arah Dea. Kenyataannya memang begitu kok, kamu suka bukan sama Gus Sear? Ucapan Vina terpotong sebab tangan Dea segera membekap mulut Vina. Dea, lepasin itu anak orang, nanti kalau ada apa-apa memang kamu tanggung jawab. Tangan Karin menabuk tangan Dea hingga Dea melepaskan bekapannya di mulut Vina. Habis Vina suka asal. Keluh Dea, sambil melirik ke arah Arfan. Malu. Asal asli nggak apa-apa, aku malah senang kok. Celetuk Arfan. Dea hanya diam, belum paham arti dari perkataan Arfan. Dengan senang hati aku akan menyambut perasaan Dea. Sontak semua mata tertuju pada Arfan. Terutama Dea, yang benar-benar terkejut mendengarnya. Kira-kira Dea sudah siap gak? Lagi-lagi Arfan menambah keterkejutan pada Dea dengan pertanyaannya. Si siap, apa? Mendadak Dea jadi kikuk, sauteng dan grogi saat ditanya seperti itu oleh Arfan. Buat aku seriusin? Dea benar-benar melongo kaget. Tidak hanya Dea, Karin juga Vina menatap Arfan tak percaya. Dengan pertanyaan Arfan. Dea memegangi dadanya yang berdetak kencang dan menghentakkan darah hangat saat mengetahui bahwa perasaannya sudah terbalaskan. Cintanya tak bertepuk sebelah tangan. Ke-49, Perjodohan. Gimana Dea? Arfan melirik Dea di depannya yang tengah menundukkan pandangannya dalam-dalam. Perasaan Dea mendadak tak karuan. Sungguh ia merasa senang, dan hatinya berbunga-bunga. Rasanya tak ada alasan untuk Dea menolak tawaran Arfan untuk diseriusin. Sebab memang itulah yang Dea harapkan, hingga ia selama ini menutup hati untuk pria lain hanya karena Arfan. Semenjak pertemuan pertamanya dengan Arfan, tak dapat dia pungkiri jika pesona Arfan kerap hadir dalam angannya. Pandangan Arfan yang teduh, sorot matanya yang tajam dan wajahnya yang selalu tampak berseri-seri membuat Dea sangat sulit untuk menghilangkan bayangan Arfan dari pikiran Dea. Bayangan Arfan selalu menari-nari dari pikirannya. Walau seberapa keras dia berusaha menepis angan tentang Arfan, itu hanya sia-sia. Di antara banyaknya pria yang menaruh hati pada Dea, Arfan tetap selalu di hati, dan bertahan sampai kini, lusa atau dasa yang akan datang nanti. Ditanya itu loh. Lamunan Dea terbuyarkan tatkala Vina menyenggol lengan Dea dengan sikutnya.
Anu mas, itu, aku. Dia mengusap wajahnya dengan kasar. Entah mengapa tiba-tiba ia tergeragap dan jadi grogi gitu. Dia meremas-remas tangannya yang berkeringat dingin. Entah kenapa suasana tiba-tiba membuatnya panas dingin, dan efeknya ia kesusahan barang hanya ingin mengatakan mau. Iya, hanya kata mau yang ingin dia katakan pada Arfan, tapi rasanya itu sangat susah keluar dari mulut dia. Udah, Mas Gus, dia mah gak usah ditanya iya-iya aja. Vina tidak betah untuk tidak menyahuti, yang kembali mendapati cubitan manja dari Dea dengan mata melotot, sedangkan Vina membalas dengan kedipan mata saat dipelototi dia. Iya, Nak Arfan, dia ini sampai menolak semua pria yang coba melamarnya, hanya menunggu lamaran, Nak Arfan. Kali ini Karin yang menimpali, sontak saja semakin membuat dia tambah malu, sebab ketahuan kalau selama diam-diam dia menantikan Arfan. Feeling dia ternyata sangat kuat kalau kalian pasti akan dipertemukan kembali. Sedangkan saya sama kakek dia sudah lupa alamat tinggal Ustadz Ahlan sama Helwa di mana saat dia selalu menanyakan. Cerita Karin menjelaskan. Waktu itu sempat dia mencari alamat Ustadz Ahlan di internet, namun malah nyasar kemana-mana. Karin terkekeh sendiri jika mengingat hal itu. Ya, udah gitu pergi nyarinya sama saya, Mas Gus. Auto kami berangkat pagi pulang pagi, sebab motorku pas diparkir di pinggir jalan hilang saat kami melakukan salat asyar. Cerita Vina dengan serius. Untungnya motor saya hilang pas saya parkir, kalau nggak gitu kan saya juga ikutan hilang. Sambung Vina, yang sontak mengundang tawa Arfan dan Karin. Hanya Dea yang tersenyum, tanpa malu. Terima kasih kalau selama ini dia telah setia menungguku. Aku selama ini juga mencarinya, namun aku tak tahu ke kota mana dia pindah dan tinggal. Saya baru tahu kalau ternyata dia kembali ke sini saat aku dan dia bertemu kala itu. Jelas Arfan. Maka dari itu, aku tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini lagi. Sebelum kehilangan dia lagi dari dekatku, aku akan membawa Abi beserta keluarga lainnya untuk melamar dia. Ucapan Arfan mampu meluluhlantakkan hati dia. Jantungnya menghentakkan darah hangat. Sungguh kebahagiaan dia tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia tak pernah menyangka akan dilamar oleh pria yang selama ini dinantinya, walau dirinya sempat mustahil dengan itu. Dia memang sempat tak yakin, untuk bertemu kembali dengan Arfan saja dia sudah tak berharap banyak. Itu pun jika dia bersedia menerimanya. Ucap lagi Arfan sambil melirik Dea yang masih menundukkan wajahnya. Dia pasti bersedia, Mas Gus, cuman dia malu-malu. Lagi-lagi Vina menjawab apa yang seharusnya dia jawab. Kalau begitu, insya Allah 3 hari lagi aku akan kembali ke sini lagi bersama keluargaku. Arfan berucap sambil mencuri-curi pandang pada dia. Yang saat ini dia masih menundukkan wajahnya dalam-dalam sambil tersenyum. Helwa membanting sebuah amplop ke hadapan Ahal yang tengah duduk di sofa ruang tamu. Beberapa lembar foto menyundul keluar dari dalam amplop akibat bantingan keras dari Helwa tadi. Akal yang kaget campur penasaran segera meraih satu persatu foto tersebut dari dalam amplop. Seketika Akal melotot melihat foto-foto tersebut adalah dirinya dengan Nihel, dengan pose begitu dekat. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipis Akal. Perlahan Akal mengangkat wajahnya, menatap takut pada Helwa yang berdiri di hadapan Akal yang terhalang meja sambil melipat tangan di dada. Jadi kamu masih berhubungan dengan wanita itu? Helwa menatap Helwa dengan sengit dan sorotan mata yang tampak menghunus. Akal mendesah tampak lesu, lalu selanjutnya ia berdiri dan sedikit membungkukkan badannya untuk mensejajari tinggi uminya Helwa, yang tinggi badannya lebih rendah dari Akal. Nihel itu gadis baik, dan Akal sangat mencintainya. Akal mohon jangan halangi hubungan Akal sama Nihel. Akal memegang kedua bahu Helwa, berusaha merayu wanita ayu yang telah melahirkannya tersebut. Tidak Akal! Helwa menepis tangan Akal kasar dari bahunya, dan kembali menatap Akal dengan tajam. Buka mata kamu Akal, Nihel itu bukan wanita baik-baik dia itu. Umi bilang begitu karena Nihel anak hasil di luar nikah kan, Mi? Akal memotong ucapan Helwa cepat.
Sejenak Helwa terdiam dengan kata-kata Akal sambil membuang muka. Iya, jawab Helwa pelan. Dan juga, dia putri yang dulu pernah ingin merusak hubungan Umi sama Abi. Sejenak Akal sempat tercengang. Meskipun ia sudah tahu dari sebelum-sebelumnya, Sip Helwa akan selalu bilang begitu jika Akal sudah bersikeras untuk melanjutkan hubungannya dengan Nihe, anak Gresiala. Dan dia juga yang pernah menfitnah abimu hingga masuk penjara. Ucap lagi Helwa, kembali menatap Akal. Akal hanya tersenyum, bukan ia tak tahu itu. Bahkan tahu kenyataan itu sejak dia masih kecil, tepatnya saat Akal dan Nihel berpacaran semenjak masih SD. Jadi Umi dendam sama Nihel, gitu? Tanya Akal dengan masih tersenyum. Bukan Akal, bukan. Kapan sih kamu membuka matamu untuk melihat kenyataan bahwa Nihel itu sangat berpengaruh untuk langkahmu menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Sangkal Helwa menggebu-gebu. Tapi Nihel itu baik, Mi. Akal sudah mengenalnya sedari masih SD. Akal tahu Mi tidak menyukai bahkan benci sama Mama Nihel, Gresiala. Tapi bukan berarti imbasnya ke hubungan Akal sama Nihel, Mi. Nihel tak tahu apa-apa tentang kesalahan orang tuanya di masa yang lalu. Akal berusaha merayu Helwa dan meyakinkan bahwa Nihel, kekasih sedari kecilnya adalah gadis baik-baik. Malah Nihel lah yang selama ini bikin Akal semangat untuk belajar. Belajar apa? Potong Helwa cepat. Apa yang kamu dapati dari Nihel? Pelajaran apa yang kamu peroleh darinya? Tanya Helwa tampak greget. Gak ada Akal, malah yang ada kepribadian kamu semakin buruk, entah dengan apa dan cara apa Umi memperbaiki perilaku negatif kamu itu. Ucap Helwa sengit. Mi, apapun alasannya, Umi tetap gak setuju kamu berhubungan dengan dia, Akal. Carilah gadis lain yang lebih bisa membawamu ke pribadi yang lebih baik lagi, contoh masmu, Arfan. Lihatlah dia yang selalu membuat abimu bangga. Lihatlah kebaikan dan kebijakan juga kebajikan dia. Contoh Ahal, contoh. Helwa menatap nanar putranya tersebut. Sedangkan yang ditatap membuang pandangannya ke sembarang arah. Akal paling malas jika sudah dibanding-bandingkan dengan Arfan. Pria yang menurut Akal selalu cari muka pada kedua orang tua Akal, yaitu Ahlan dan Helwa. Akal mendesah kesal. Selanjutnya ia membalikkan badannya untuk pergi berlalu dari Helwa. Akal menyunggingkan senyum sinis tatkala melihat Arfan di belakangnya tepat saat Akal membalikkan badan. Entah sejak kapan Arfan berdiri di belakang Akal tak tahu dan tak menyadarinya. Puas kamu! Akal menatap Arfan dengan tatapan menghunus bak pedang yang siap melukai lawannya dengan bibir tersenyum sinis, salah satu ciri khas senyuman Akal. Aku ada di sini bukan untuk menguping atau mengurus percintaanmu dengan gadis yang tak jelas itu. Ujar Arfan sambil membalas tatapan tajam Ahal. Oh iya, kamu merasa wanitamu paling jelas dan paling baik. Ujar Akal tampak mengejek. Insya Allah, Abi dan Umi pasti bangga padanya, wanita yang bisa membuatku bisa merasakan jadi pria sejadi kala di dekatnya, yang bisa menjaga harga diri serta martabatnya. Sombong sekali. Akal lagi-lagi menyunggingkan senyum sinis menanggapi ucapan Arfan. Lalu selanjutnya Akal melanjutkan langkahnya yang sempat terhenti saat melihat Arfan. Arfan melangkah maju menggampiri Helwa di sofa. Helwa tersenyum menyambut kehadiran Arfan. Arfan mendatangi Umi, ingin meminta restu Umi sama Abi. Malam Jumat nanti isnya ala Arfan akan melamar seorang gadis pilihan Arfan, Mi. Arfan menyampaikan maksudnya kepada Helwa dengan lembut dan hati-hati. Masya Allah, Umi yakin wanita pilihanmu pasti baik-baik bukan, yang bisa melahirkan generasi pengokoh agama nantinya. Helwa berucap seraya menyindir Akal, yang masih melangkah belum jauh. Dan tentunya pasti mendengar apa yang diucapkan Helwa barusan. Insya Allah, Mi, pasti. Doakan yang terbaik untuk Arfan, Mi. Ucap Arfan penuh takdim. Amin, doa dan restu Umi menyertaimu, anakku. Dan nanti Umi juga akan bilang pada abimu tentang kabar ini.
Lanjut Helwa sambil tersenyum. Akal hanya tersenyum kecut saat masih mendengar percakapan Arfan dengan Helwa, sambil mempercepat langkahnya. Makan malam kali ini tampak hambar dan hening. Meskipun ada 5 orang di meja makan tersebut, yaitu Ahlan dan Helwa, Farah dan Arfan, yang terakhir adalah Akal. Namun tak ada satu pun di antara mereka yang bersuara. Semuanya fokus dengan menyantap makanannya masing-masing. Keheningan tersebut terus berlangsung hingga suara deheman Helwa memecah keheningan. Afal, panggil Helwa tanpa memandang ke arah Ahal, dan menggeser piringnya yang sudah kosong. Iya, Mi? Jawab Akal sambil melirik ke arah Helwa. Sejenak Helwa terdiam, tampak berpikir dengan apa yang ingin disampaikan pada Akal. Malam Jumat nanti, kamu siap-siap ya? Helwa berucap dengan masih tanpa menatap Ahal. Siap-siap? Kemana? Dan untuk apa, Mi? Kening Ahal mengerut, bingung dengan perkataan Helwa. Untuk melamar wanita pilihan Abi dan Ummi. Apa? Akal memekik kaget. Sedangkan yang lainnya nampak biasa-biasa saja, sebab masalah itu sudah Helwa musyawarahkan dengan Ahlan juga Farah sebelumnya. Kecuali Arfan yang belum tahu masalah ini, agak sedikit kaget dengan penuturan Helwa. Umi kan tahu sendiri, Akal sudah punya pilihan sendiri yaitu nih. Tidak Akal. Potong Helwa cepat. Umi sudah punya pilihan sendiri dan Umi juga tahu bahwa wanita itu sangat cocok untuk mengubah perangai burukmu. Lanjut Helwa. Tapi Mi, kau hanya akan menikah dengan wanita pilihan Umimu, Akal. Kali ini Ahlan yang memotong ucapan Akal. Waktu itu Umi sudah kasih kesempatan buat kamu untuk mencari gadis baik-baik, tapi kamu abai. Jadi Umi terpaksa mencari sendiri gadis baik itu untuk kamu. Helwa menatap Akal dengan bibir tersenyum namun raut wajahnya serius. Akal tersenyum sinis. Memang wanita yang gimana dan seperti apa wanita baik-baik itu? Katakan pada Akal, Mi, kalau Nihil bukan wanita baik-baik lalu yang baik seperti apa? Akal menyudahi makan malamnya, walau nasi di piringnya masih tersisa bennya. Selera makannya menghilang saat Helwa mulai menyampaikan maksudnya yang ingin menjodohkan Akal dengan gadis pilihannya. Tentu saja wanita pilihan Umi lebih baik dari Nihilmu itu. Sahut Helwa. Oh iya, kalau begitu Akal pengen tahu wanita baik itu seperti apa. Katakan pada Akal, siapa namanya? Tanya Akal sambil tersenyum sinis campur mengejek. Serasa tak yakin dengan pilihan Helwa. Katakan, Mi, Akal penasaran. Siapa gadis yang ingin Umi jodohkan dengan Akal? Desak Ahal. Namanya Hadia Nadzira Faradis. Apa? Pekik Akal dan Arfan serempak. Ke-50, menerima perjodohan. Apa? Pekik Akal dan Arfan dengan serempak saat mendengar Helwa menyebutkan nama gadis yang akan dijodohkan dengan Akal. Kenapa terkejut seperti itu kalian? Dengan ekspresi heran, Helwa menatap Akal dan Arfan secara bergantian, yang keduanya sama-sama memasang ekspresi keterkejutan di wajahnya. Jadi yang mau dijodohkan dengan Akal itu, Dea? Hadia Nadzira Faradis? Arfan tak tahan untuk bertanya, demi meyakinkan bahwa nama yang disebutkan Helwa itu tidak salah adalah nama wanita yang juga akan Arfan lamar tepat di malam itu juga. Oh my god! Aku benar Ya, dapat limit bukannya 50 dia juta itu dong. gadis soleha, Namanya cuma baik 85% hati dan tentunya lagi. baik untuk menjadi Aku juga istri berhasil dah. ajuin pinjaman. Tidak, Bi. Wah, benar-benar mantep sih. Setelah Akal Ya kan? cepat, Tunggu memotong apa lagi? ucapan Ahlan. Segera klik link di bawah ini. Pandangan Akal beralih Coba menatap ajukan Helwa. pinjaman kalian. Easy Mi. cash. Panggil Ahal. Iya. Jawab Helwa tampak santai, tak seperti Akal yang nafasnya sudah memburu sebab tak terima dengan perjodohan tersebut, tepatnya saat mengetahui nama gadis yang akan dijodoh. Yang benar-benar saja Umi mau menikahkan Ahal dengan wanita itu. Protes Akal tak terima. Umi sadar kok, yang gak sadar itu kamu. Gak menyadari Nihil itu membawa pengaruh negatif sama kamu selama ini.
Ucap Helwa seolah ingin menyadari Akal. Bukan itu alasan Umi sebenarnya tak merestui Akal sama Nihel, tapi Umi gak merestui Nihel sebab ia anak dari wanita yang hampir merusak hubungan Abi sama Umi. Sangkal Akal tampak memanas. Dan juga yang telah memfitnah Abi. Lanjut Akal sambil menatap Helwa. Semua jadi terdiam dan menghentikan makannya masing-masing. Sedangkan Arfan terdiam membisu, walaupun ia sendiri ingin angkat bicara dalam perbincangan mengenai perjodohan Akal dan Dea, gadis yang disukai Arfan. Lalu apa bedanya dengan Dea? Mi, dia juga anak dari wanita yang sudah pernah merusak hubungan Umi dan Abi. Tapi Umi malah mau menikahkan Akal dengan wanita itu. Akal menatap Helwa lekat, sedangkan yang lainnya hanya menonton perdebatan antara ibu dan anak tersebut. Itu sama saja Umi pilih kasih. Padahal status Dea dan Nihel tak ada yang beda. Keduanya sama. Yang membedakan hanya satu. Umi tak menyukai Nihel, tapi Umi menyukai Dea, yang mana Akal tak tahu apa alasan Umi menyukai wanita itu. Akal berbicara dengan dadanya yang naik turun, berusaha menahan emosinya agar tak sampai meluap-luap. Selamanya tidak akan pernah sama, Akal. Umi lebih mengenal Dea sedari kecil makanya. Dan Akal juga lebih mengenal Nihel juga sedari kecil, Mi. Setelah Akal memotong ucapan Helwa. Afal! Kamu bisa kan tidak meninggikan suaramu di depan Umimu? Dia wanita yang telah melahirkanmu, jadi jaga cara bicaramu. Kau tegur Ahlan dengan tanpa meninggikan suaranya. Akal diam tak menjawab. Lalu menghela nafas dan menghembuskannya berusaha meredakan emosinya. Dea sama Nihel jelas beda Akal. Sanggah Helwa lagi, berusaha meyakinkan Akal lagi, bahwa Dea adalah gadis baik-baik. Bukan tanpa alasan Helwa ingin menjodohkan Akal dengan Dea. Selain agar Akal tak lagi berhubungan dengan Nihel, Putri Gresyalah hasil pelecehan Guandi. Namun alasan Helwa lainnya karena ada kaitannya dengan Hulia. Jika keinginan Hulia untuk menjadi istri dari Ahlan tak kesampaian, setidaknya Dea, anak Hulia yang menikah dan menjadi istri dari Akal, anak Ahlan. Itulah alasan mengapa Helwa begitu berambisi untuk menjodohkan Akal dengan Dea. Dengan pertimbangan Dea adalah wanita baik-baik dan bisa merubah pola pikiran Afal. Tidak Mi, Dea dan Nihel statusnya sama, tapi Umi sengaja membedakannya sebab dia pernah jadi anak angkat Umi bukan? Kali ini nada suara Akal rendah dan terkesan lirih. Namun masih bisa terdengar. Maka dari itu, Mi. Akal tak melanjutkan kata-katanya, seolah ragu untuk mengatakannya. Maafin Akal, Mi, karena belum bisa memenuhi permintaan, Umi. Akal menundukkan wajahnya dalam-dalam, takut untuk menatap wajah Helwa. Sekali lagi maaf, Mi, Akal tak bisa menerima perjodohan ini. Jawaban Akal sontak membuat Arfan tersenyum, sebab jika Akal menerimanya, sudah pasti Arfan tidak bisa memiliki dia. Gadis yang disukainya sudah sejak sedari kecil. Dan yang akan dilamarnya juga malam esok nanti. Dan satu lagi, Akal takkan pernah bisa menerima Dea, seperti halnya Umi takkan bisa menerima Nihel. Alasannya sama, Akal benci dengan wanita yang bernama Hulia, yang telah tega pernah memisahkan Umi dan Abi selama 5 tahun lamanya. Akal berucap dengan gigi gemeletuk dan ekspresi penuh amarah. Semua orang yang ada di meja makan tersebut diam, begitupun dengan Arfan. Intinya Arfan sangat bahagia dengan keputusan Akal menolak perjodohan ini. Dan untuk Nihel, dia bukan berarti bukan gadis baik-baik Mi, dengan ia yang belum berjilbab dan membuka aurat. Dia hanya belum paham seperti halnya Umi saat belum menikah dengan Abi. Tapi setelah itu Umi benar-benar menjadi yang tersoleha untuk Abi bukan? Jadi harapan Akal suatu saat nanti Nihel akan seperti itu. Ucap Akal lagi. Selamanya tidak akan sama Akal, Umimu sama Nihel jauh berbeda. Kali ini Farah yang menyahuti. Yang sedari tadi hanya diam saja dan menyimak. Namun kali ini Farah angkat bicara, sebab tak tahan dengan kata-kata Akal yang seolah-olah mengagung-agungkan Nihel dengan dalih Nihel sama seperti Helwa dulu. Tetap Ummah,
Akal tidak akan pernah bisa menerima perjodohan ini. Tanggap Akal, keras kepala. Helwa hanya bisa diam. Helwa tak bisa berbuat banyak dengan sikap keras kepala Akal yang disadari Helwa adalah turunan dari dirinya sendiri. Afal, maafkan Akal, Bi. Setelah Akal memotong ucapan Ahlan. Dan, Umi, maafkan Akal juga, karena tidak bisa memenuhi keinginan Umi. Semua terdiam dengan ekspresinya masing-masing. Kecuali Arfan yang mengekspresikan kebahagiaan di wajahnya dengan penolakan Akal yang dijodohkan dengan dia. Selanjutnya Akal beranjak dan meninggalkan meja makan dengan perasaan yang dongkol. Afal, panggil Ahlan, seakan menegur sikap Akal yang menurutnya tak sopan dengan pergi begitu saja dari hadapan orang tuanya tanpa pamit. Sebenarnya, wanita yang ingin Arfan lamar besok malam nanti adalah dia Ummah. Langkah Akal terhenti seketika, saat tak sengaja mendengar percakapan Arfan dan Ummahnya Farah di dalam kamar sana. Dea? Maksudnya hadiah Nadzira Faradis? Wanita yang akan dijodohkan dengan Akal oleh Umi Helwa? Tanya Farah tampak terkejut sambil menatap Arfan. Mendengar itu, Akal yang tiba-tiba penasaran, melangkah mendekati pintu yang tak sepenuhnya tertutup tersebut. Jujur saja, Akal terkejut saat mendengar kenyataan bahwa gadis yang akan dilamar Arfan dan disukai Arfan ternyata tak lain adalah dia. Wanita yang Helwa bersikeras ingin dijodohkan dengan dirinya barusan. Iya, Ummah. Bahkan Dea dan keluarganya sudah Arfan beritahu kalau esok malam Arfan akan datang bersama Abi, Umi dan juga Ummah untuk melamar Dea. Jawab Arfan tampak sumringah, dengan bibir yang terus-menerus mengukir senyum. Jadi itu alasan kamu selalu dingin dan tampak cuek terhadap perempuan yang coba mendekatimu? Ternyata sudah punya tujuan toh? Farah tergagah. Iya, Ummah. Bahkan Arfan menyukai dia sedari mulai kecil. Arfan sangat terpukul dengan kepergian Dea kala itu. Dan alhamdulillah kini Tuhan mempertemukan kembali Arfan dan Dea dengan perasaan yang sama. Dea membalas perasaan Arfan, Ummah. Arfan berucap dengan perasaan yang menggebu-gebu. Apalagi saat mengingat tentang perasaan Dea yang membalas perasaannya. Masya Allah, tabarakallah, semoga jodoh ya, nak. Tapi kenapa Umi Helwa dan abimu mau menjodohkan dia dengan Afal? Apa kamu belum ngasih tahu mereka sebelumnya? Tanya Farah dengan kening berkerut, tampak bingung. Aku sudah bilang ke Umi Helwa, namun belum memberitahukan mengenai siapa wanita yang akan Arfan lamar, Ummah. Makanya Umi Helwa tak tahu hingga tanpa sengaja mau menjodohkan dia dengan Afal. Tutur Arfan menjelaskan. Oh, ya sudah. Biar Ummah saja besok yang mau kasih tahu. Lagian kan Akal menolak perjodohan tersebut. Tanggap Farah, membuat Arfan tersenyum. Kalau jodoh itu nggak kemana ya, meskipun sudah dijodohkan dengan yang lain, namun ada saja jalan untuk kembali ke sang pemilik jodoh tersebut, buktinya dia masih rezekinya kamu, dengan Akal yang menolak dia untuk dijodohkan. Ujar Farah. Sedangkan, Akal yang mendengarkan percakapan Arfan dengan Farah di balik pintu segera tersenyum bersamaan dengan timbulnya ide dalam pikirannya. Mendadak di otak Akal timbul rencana untuk membalas kesombongan dan keangkuhan Arfan selama ini pada Akal. Pagi ini Arfan melangkah ke arah meja makan dengan semangat. Dia duduk di sebelah Akal yang tengah menyantap sarapannya. Arfan tersenyum-senyum sambil memulai sarapan. Begitupun juga dengan Akal yang sama-sama tersenyum penuh misteri, hanya dia dan Tuhan yang tahu, kenapa pagi ini ia selalu ingin tersenyum seperti halnya Arfan. Helwa, Mbak mau ngomong sebentar, mau menyampaikan sesuatu. Farah bersuara memecah keheningan. Sontak semua mata tertuju ke arah Farah, begitupun juga dengan Arfan yang menyunggingkan senyumannya. Kecuali Akal yang tak mengalihkan pandangannya sama sekali dari piringnya dan terus melanjutkan sarapannya. Iya, ada apa? Tanya Helwa menatap serius ke arah Farah. Begini, malam nanti Arfan ingin melamar wanita yang sudah menjadi pilihannya. Jawab Farah. Oh iya, siapa? Kenapa Arfan gak bilang sama Abi?
Tanya Ahlan sambil melirik ke arah Arfan yang masih tersenyum-senyum. Sebenarnya mau bilang, Bi, cuman pas mau bilang bertepatan dengan Abi yang selalu sibuk. Jawab Arfan dengan masih tersenyum. Tapi Umi masih ingat, kemarin kamu yang bilang mau ngelamar seorang wanita itu bukan? Cuman Umi belum sempat memberitahukan Abimu. Sahut Helwa. Kalau boleh tahu siapa wanita yang ingin kamu lamar? Tanya Ahlan. Ya, Arfan kemarin juga belum bilang sama Umi, siapa nama wanita yang telah mencuri Ikhwan Soleh ini. Ujar Helwa sambil menggoda Arfan. Wanita yang ingin dilamar Arfan nanti malam ini adalah... Mi, Akal mau kok menerima perjodohan Umi yang semalam itu dengan siapa namanya? Ayah Dea. Sontak Arfan terkejut dengan penuturan Akal yang secara tiba-tiba tersebut. Begitupun juga halnya dengan Farah yang tak kalah terkejutnya. Sedangkan Helwa terkejut bahagia mendengarnya. Dan segera menyunggingkan senyum merekahnya. Serius kamu Akal mau menerima perjodohan ini? Tanya Farah, menatap serius ke arah Akal yang tengah tersenyum tersebut. Yang mana senyumannya menyimpan sebuah makna untuk Arfan. Bukannya semalam kamu bersikeras menolak untuk menikah dengan dia? Dan kenapa sekarang kamu tiba-tiba kamu setuju? Arfan juga bertanya, tak tahan dengan gejolak hatinya. Itu kan semalam, sebelum hatiku berubah. Dan sekarang aku mau menerimanya. Aku mau menikah dengan wanita yang bernama Dea, Hadiah Nadzira Faradis. Akal menatap tajam ke arah Arfan sambil tersenyum sinis. Rasanya puas sekali Akal melihat ekspresi pias campur pucat di wajah Arfan. Ke-51, dilamar. Lamaran. Afal, tunggu. Arfan mencegat langkah Akal yang sedang berjalan menuju kamarnya.